Pedang sakti ini beratnya mencapai 23.500 kati. Terbuat dari besi meteor luar angkasa. Siapapun yang bisa mencabut pedang sakti, maka dia bisa membawa pulang gadis cantik ini. Namun selama 30 tahun, tidak ada yang bisa mencabut pedang sakti. Sehingga gadis ini tetap sendiri dan belum menikah. Dari gadis muda yang dulu, menjadi wanita setengah baya seperti sekarang. Gadis ini adalah Jenderal 9 Bintang. Sudah hampir 30 tahun tapi belum menikah. Ini membuat ibu tua sangat khawatir. Dia tidak bisa tidur sepanjang hari dan malam. Namun tidak sedikit yang tertarik padanya. Namun gadis ini tidak tertarik pada siapapun. Sebagai Jenderal 9 Bintang dari dinasti Xia, pria yang dia cari bukan hanya orang biasa. Setidaknya harus lebih hebat darinya. Itulah mengapa dia mengadakan kompetisi mencabut pedang. Tidak lama kemudian, seorang pria kurus berkacamata mendaftar untuk tantangan. Dia mengatakan bahwa dia mulai belajar seni bela diri sejak usia 3 tahun. Saat berusia 5 tahun sudah bisa pergi ke gunung untuk melawan harimau. Pedang sakti ini hanya sebatas mainan. Namun, meskipun dia menggunakan tenaga sekuat mungkin, tidak bisa menggoyangkan pedang sakti sedikit pun. Akhirnya hanya bisa tersenyum malu. Berusaha mendapatkan kembali harga diri dengan kata-kata, "Baiklah, tidak sia-sia sebagai senjata dari Kaisar Surgawi. Jika tidak, mampu mengguncang ribuan pon kekuatan, tidak mungkin bisa menarik pedang ini." Karena Qiao Shao mengatakan begitu. Sepertinya, pemenang pertarungan pedang hari ini, akan jatuh ke tangan kami. Orang yang selalu memiliki jawaban yang tajam ini tidak mudah. Dia adalah kepala pengajar dari 800.000 pasukan terlarang di utara sungai. Dijuluki sebagai pria paling perkasa di utara sungai, pemimpin Lu. Saat berusia 3 tahun sudah memiliki kekuatan 10 harimau. Ketika dewasa dianggap sebagai Raja Utara Sungai. Pedang sakti ini tidak dianggap penting olehnya. Penonton di sekitarnya mulai memuji pemimpin Lu. Orang beruntung yang dipilih oleh Jenderal Chu, tidak lain adalah pemimpin Lu. Salah satunya adalah Jenderal Bintang 9. Satunya lagi adalah kepala pasukan terlarang. Sepertinya, hanya pemimpin Lu yang pantas untuk Jenderal Chu. Hahaha, aku, Chu Lingqi, memilih suami. Tidak memperdulikan jabatan. Tidak memperdulikan keluarga. Hanya dengan menarik pedang ini, bisa masuk ke rumah Chu kami. Jika pemimpin Lu ingin mencoba, silakan. Hari ini, menantu Chu ini, aku sudah memutuskannya. Namun betapa besar omong kosong di depan. Sekarang pemimpin Lu mendapat tamparan berapa kali. Hanya melihat wajahnya memerah. Meskipun menggigit hingga gigi patah, pedang suci tidak bisa ditarik. Harus ada kekuatan ilahi. Harus ada kekuatan ilahi. Sejumlah orang lemah dan hewan yang tidak berguna. Tarik sampai mati. Tidak akan melihat sedikit cahaya dingin dari pedang suci. HMPH. Siapa yang menghina pemimpin ini? Keluar dari sini. Orang yang datang adalah pemimpin surgawi. Dahulu ia sendirian melawan jutaan musuh negara. Dan tidak kalah sedikit pun. Dengan pedang yang mematikan, musuh tidak bisa bertahan. Meninggalkan Xia Country ribuan mil jauhnya. Namun ia terjebak di wilayah Kaisar Surgawi karena memaksakan diri. Ini menyebabkan penurunan tingkat yang serius. Maka dia meninggalkan pedangnya untuk menjaga keempat penjuru. Dia sendiri turun ke dunia mencari peluang untuk terobos. Dia menyegel kenangannya dan menjadi menantu. Namun tak disangka dia diperlakukan seperti babi dan anjing. Setiap hari diikat kuat dengan 2 rantai besi tebal. Di belakangnya ditarik mesin penggilas besar beratnya puluhan ton. Meskipun tubuhnya penuh dengan darah, jejak darah di telapak kakinya mewarnai seluruh jalan. Wanita di sampingnya masih dengan gila memukul dengan cambuk kulit. Hal ini membuat pemuda itu tidak berani berhenti sedikit pun. Namun di dalam mobil duduk 2 orang yang seolah tak peduli. Tidak lama kemudian, pemuda yang terluka parah kemudian pingsan karena luka yang serius. Ditambah dengan kelelahan, dia pingsan di tanah. Namun meskipun begitu, wanita itu masih terus memukul dengan cambuk kulit di tangannya. Namun biarpun dia memukul sekeras apapun, si pemuda tetap tidak sadar. Dia tidak akan mati kan? Dia mati. Budak bodoh ini. Bagaimana dia bisa mati? Bahkan setelah kelaparan selama 3 bulan, dia tidak mati. Biarkan saja, jangan pedulikan dia. Biarkan dia menanggung akibatnya sendiri. Ayo pergi. Tidak disangka, ketika ketiganya baru saja pergi, si pemuda tiba-tiba sadar. Saat itulah kilat menyambar tiba-tiba. Beberapa orang berpakaian hitam muncul dari kejauhan. Orang misterius itu tiba-tiba bersujud kepadanya. Pemuda ini tidak lagi terlihat lemah seperti sebelumnya. Dia menggenggam kedua tinjunya erat. Rantai di tubuhnya langsung putus. Kekuatan yang hilang kembali padanya. Saatnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Namun begitu dia tiba di tempat pesta, dia diejek karena statusnya sebagai budak keluarga Xiao. Li Tongtian. Kamu benar-benar beruntung.
Kamu bahkan tidak mati. Anak muda, siapa yang membiarkanmu datang? Buka matamu dan lihatlah. Tempat ini, apakah tempat yang bisa dikunjungi oleh seorang budak seperti kamu? Dia adalah budak dari keluarga Xiao. Jenderal Chu, jangan marah. Pemimpin keluarga pada masa lalu melakukan kesalahan. Bawa budak ini pulang. Bahkan bertunangan dengan King Mo. Namun aku tidak mengakui pertunangan ini. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga Xiao. Seperti burung merak tidak bersama burung pipit. Hari ini, aku Xiao King Mo, mengumumkan di hadapan para bangsawan. Bersama dia Li Tongtian, akan membatalkan pertunangan. Ya, seorang putri kaya, seorang budak rendahan. Pertunangan ini, seharusnya dibatalkan sejak lama. Dia, Li Tongtian, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Xiao. Bagaimana Jenderal Chu akan menghadapinya? Keluarga Xiao tidak akan ikut campur. Awalnya aku ingin memberikan hatiku kepada bulan. Namun bulan hanya menerangi parit. Awalnya ingin memberikan kehormatan kepada Xiao Tianshu, karena bantuan yang diberikan kepadaku. Memberikan kehormatan kepada keluarga Xiao selama hidup. Namun kamu, Xiao King Mo, pandangannya sangat sempit. Maka aku akan memberikan surat cerai kepada keluarga Xiao. Selembar surat perceraian. Kamu, nenek tua, di dahi kamu. Aku, ada apa dengan dahiku? Aduh, King Mo, ada kata-kata di dahimu. Kiao Sao, Lu Sao, apa yang sedang kamu lakukan? Li Tongtian, kamu berani main-main dengan kami. Kamulah yang membodohi. Jika kalian tidak bisa menerima kemuliaan yang diberikan olehku, maka bersiap-siaplah, akan diinjak-injak olehku dengan keras. Kemuliaan seumur hidup. Siapa yang bisa menginjak-injak? Kamu hanya seorang budak. Siapa yang bisa memberikan kemuliaan? Siapa yang bisa kalian injak? Kamu. Kamu. Dan kalian semua. Di dalam kerajaan naga. Selain Raja Negara. Hanya penguasa langit Tongtian. Yang bisa menindas. Dewa Perang Wilayah Selatan dan Jenderal Bintang 9. Kamu menganggap dirimu siapa? Apakah penguasa langit Tongtian masih ingin menginjak-injak markas Dewa Perang? HMPH, benar-benar sebuah lelucon. Sepertinya mata tua kamu belum buta. Masih bisa mengenali dewa sejati. Benar, aku tepatnya, Tong, Tian, Seng. Aduh, tidak ada cermin, belum buang air kecil. Buang air kecil dan lihat dirimu sendiri. Lihatlah seberapa mirip kamu. Kamu berani melanggar Sang Raja Langit. Jauh di Istana Sangking. Kehormatan yang tak tergoyahkan. Kamu berani menantang penguasa suci Tongtian. Hari ini, kamu pasti mati tanpa ampun. Budak yang tak tahu malu. Aku takkan repot-repot berurusan denganmu. Tunduk dan bersujud. Luangkan hidupmu. Sebuah markas Dewa Perang kecil. Seorang Jenderal Bintang 9 yang tak pantas. Biarkan aku tunduk. Nasib kalian tak bisa ditoleransi. Tak tunduk berarti mati. Di mana dia? Hantu jahat yang tak manusiawi. Namun seorang jenderal Dewa Perang kelas atas. Li Tongtian, kamu tunggu saja hukuman dari sang hantu jahat. Disiksa sampai mati. Budak keluarga Xiao. Melanggar markas Dewa Perang. Menghina kehormatan Sang Raja Langit. Hantu jahat. Mencari mati. Barang tak berguna, bahkan tak bisa mengalahkan seorang budak. Mati tak berarti. Bawa dia pergi. Tarik mayatnya ke bawah. Chu Lingqi, kamu hari ini membela para pengkhianat ini. Kamu dari keluarga Chu. Kebanggaan 100 tahun keluarga Dewa Perang. Pasti akan lenyap tanpa sisa. Menjadi menantu terhormat keluarga Chu. Diberikan pedang pembunuh dewa oleh Kaisar Langit. Pedang pembunuh dewa ada di sini. Kebanggaan keluarga Chu akan abadi. Maka aku akan mencabut pedang pembunuh dewamu. Menghancurkan ilusimu. Menginjak-injak kebanggaan terakhir keluarga Chu. Ternyata ingin mencabut pedang pembunuh dewa. Menjadi menantu pria di keluarga Chu. Melompati gerbang naga. Mendaki langit dalam satu langkah. Benar-benar omong kosong. Seorang budak. Jangan bicara tentang mencabut pedang. Bahkan mendekat 3 langkah saja.
Semuanya adalah penghinaan terhadap pedang suci. HMPH, ternyata kamu juga mencabut pedang dan memilih menantu untuk keluarga Chu. Sayang sekali, tubuh seorang budak. Kamu tidak pantas. Kekuatannya hanya cukup untuk menarik kereta. Kamu hanya bermimpi untuk mencabut pedang. Tangan ini, meskipun memiliki kekuatan ribuan pon, tidak akan bisa mencabut pedang suci sedikit pun. Kamu hanyalah sampah. Cepatlah hilangkan pikiran untuk mencabut pedang suci. Bodoh, tidak mengenal dewa sejati. Buka mata kalian dengan lebar. Perhatikan baik-baik. Ah, ini, apa yang sedang terjadi? Pedang pembunuh surgawi. Tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Kamu, Chu Lingqi, ingin mencabut pedang untuk memilih menantu. Aku tidak tertarik, tapi aku bisa memenuhi keinginan kalian. Ingin melihat kebanggaan dari pedang dewa yang sejati. Pedang pembunuh surgawi ini, selama 3 tahun di wilayah selatan keluarga Chu, tidak ada yang bisa mencabutnya. Dia, budak ini, bagaimana mungkin? Ah, dia benar-benar mencabut pedang pembunuh surgawi sejengkal. Hanya sejengkal. Jenderal ini tidak akan percaya bahwa dia bisa mencabut seluruh pedang. Benarkah, pedang pembunuh surgawi keluar dari sarung? Ah, pedang pembunuh surgawi keluar dari sarung. Tanganku yang memiliki kekuatan untuk mengguncang ribuan pon, tidak bisa mencabutnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apa? Aku tidak salah lihat kan? Orang yang mencabut pedang dewa, ternyata dia. Apakah hari ini, pemilihan menantu keluarga Chu, orang yang mendapatkan mahkota dan menjadi yang terdepan, adalah dia? Pedang pembunuh surgawi, mengeluarkan pedang dan minum darah. Aku, Li Tongtian, sudah menariknya. Bagaimana kamu ingin melakukan ini? Kamu berani menjadi priaku, Chu Lingqi. Kamu, HMPH, Chu Lingqi. Pedangku sudah ditarik, tapi impianmu membuatku menjadi priamu. Menjadi menantu laki-laki keluargamu, keluarga Chu. Kamu tidak pantas. Kamu, seorang budak rendahan. Meskipun dengan kebetulan menarik pedang suci, kamu tidak berhak mengatakan aku tidak pantas. Identitas budak, tidak berhak mengatakan. Identitas penguasa surgawi, apakah berhak mengatakannya? Tidak layak. Kamu hanya mengandalkan kekuatan kasar, menarik pedang keluar, benar-benar menganggap diri sebagai penguasa surgawi. Jangan bermimpi siang bolong. Sebelum pertemuan dimulai, Chu Jiang sudah menjelaskannya dengan jelas. Adalah putra keluarga yang mampu menarik pedang. Bukan tipe seperti kamu, orang kelas rendah yang bahkan tidak mampu makan. Jangan berpura-pura. Aku melihat kamu hanya ingin mundur untuk maju. Membuat Chu Jiang marah. Mematuhi aturan menarik pedang untuk memilih menantu. Agar kamu bisa masuk ke pintu besar keluarga Chu. Kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menarik pedang ini, dapat naik ke rumah dewa perang. Apakah cabang tinggi ini, ikan masih bisa melompati gerbang naga? Tidak bisa. Budak ini hanya bisa menjadi budak seumur hidup. Meskipun kamu tidak pantas masuk ke rumah Chu, tapi mengingat, kamu bisa menarik pedang dewa, aku masih bersedia memberikan hadiah kepadamu. Ayo. Serahkan pedang dewa. Ambil hadiahmu. Pergi. Peti mati di rumah dewa perang. Aku tidak menginginkannya. Aku ingin pedang. Ambil sendiri. Kamu sangat sombong. Berani menantang keagungan rumah dewa perang. Hari ini aku akan menggunakan pedang pembunuh dewa untuk mengambil nyawamu. Mati oleh pedang pembunuh dewa. Itu juga kehormatan tertinggi seumur hidupmu. Bahkan pedang pun tidak bisa diangkat. Kamu ambil apa? Ingin nyawaku? Pedang pembunuh dewa ini, kapan jadi begitu berat? Jenderal Chu, kamu mundur. Biarkan aku melakukannya. HMPH, Kiao Xiao. Aktivitas yang membutuhkan tenaga seperti ini. Biar aku saja.
Li Tongtian, apa yang kamu lakukan pada pedang pembunuh dewa? Apa yang telah kamu lakukan? Bukan aku yang melakukan itu, tapi pedang ini mengakui tuannya. Hanya aku. Tidak ada yang bisa mengangkat pedang ini. Tidak ada yang bisa mengangkat pedang ini. Pedang Lucian. Ini adalah harta pusaka kuil dewa perangku. Tangan kotormu. Jangan sekali-kali menyentuhnya lagi. Kamu bilang pedang Lucian. Ini adalah milik keluarga Chu. Kalau begitu, panggil dia. Lihat apakah dia akan merespons. Bukan manusia atau binatang. Bagaimana mungkin mengerti bahasa manusia? Aku, Li Tongtian. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Kamu tidak bisa melakukannya. Tidak berarti aku tidak bisa melakukannya. Panggil aku sekali saja. Berani bertaruh, Li Tongtian. Kamu benar-benar mengatakan bahwa sebilah pedang bisa mengerti bahasa manusia. Apakah kamu gila? Atau marah? Hahaha. Anak kecil sombong. Kalau kamu bisa membuat pedang ilahi mendengarkanmu, nenek ini akan tunduk padamu sekali. Ingatlah kata-katamu. Aku, Li Tongtian. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberikan posisi Jenderal 9 bintang padamu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membuat kepalamu terguling. Sebuah posisi jenderal kecil. Aku tidak tertarik. Tapi biarkan kamu, orang yang tidak bermoral dan tidak jujur seperti ini, terus duduk di tempat tinggi. Itu adalah kesedihan rakyat negara naga. Itu adalah kesalahan orang-orang Istana Sangking. Istana Sangking. Lucian, dengarkan perintah. Aku hadir. Mengapa kamu belum menyembah Tuan?